Yesus berbeda. Dia ngajari orang tentang bagaimana belajar hal baru, bagaimana cara berpikir, bagaimana melihat persoalan. Bukan apanya, tapi bagaimananya. Miliki sikap hidup yang pantang menyerah. Dunia akan benci dan memusuhi saudara. Bersiap menghadapi tantangan di depan. There's nothing impossible. Tugas pelayanan seperti apapun, tidak ada yang impossible. Ya, karena apapun yang diminta, Tuhan akan jawab asal firman-Nya tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Tuhan, kita berani percayakan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Di dua pasal ini, saya beri judul perjalanan mempersiapkan pemimpin selanjutnya. Ini bisa berkaitan di organisasi atau mementori orang lain. Ya, leadership succession journey. Tidak selalu harus menggantikan soal jabatan, tapi bisa juga saudara sedang mementori beberapa orang. Lah, Yohanes 14:15 bisa menolong kita untuk berhasil dalam hal ini. Topik yang pertama adalah 4 target yang mau dicapai dalam mempersiapkan pemimpin selanjutnya. Jadi aims atau target, kalau kita tidak punya target, ya sulit untuk kita bisa dikatakan sukses atau tepat sasaran. Ya, jadi kita perlu punya target. Targetnya apa? Mempersiapkan pemimpin selanjutnya atau orang-orang yang saudara mentoring. Ada 4 hal. Yang pertama kita lihat di pasal 14 ayat 16. Yohanes 14:16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu penolong yang lain supaya Dia bersamamu selamanya. Dalam konteks leadership, artinya Tuhan berkata, you will never be alone. Jadi kita set orang yang kita mentori untuk bertumbuh dalam komunitas. Ya, seringkali di dunia barat mentor diartikan one on one, selalu muncul pemimpin-pemimpin yang alone, sendirian, kesepian. Orang bilang rasa kesepian itu adalah the worst kind of pain. Itu penderitaan yang paling parah, paling menyedihkan, paling menyakitkan. Ya. Kapan hari saya bertemu dengan seorang tamu dari Amerika, sekarang dipakai Tuhan, tapi dia cerita awal-awalnya dia sendirian, tidak ada orang lain, beberapa kali ingin bunuh diri. Jadi kalau sudah mementori orang, sejak awal siapkan komunitas di sekitarnya. Ya. Tentu ada Roh Kudus yang terus menyertai, tetapi siapkan komunitas. Jadi kalau kita aplikasikan buat kehidupan kita, Yesus tidak ingin orang yang kita mentori ini berjalan sendirian. Selalu ada Roh Kudus, selalu ada orang lain di sekitarnya. Jadi pikirkan sudah mentori siapapun juga, tidak hanya one on one, tapi siapkan kalau nanti dia sudah lepas, bukan jalan sendiri, tapi berjalan dalam komunitas of leaders, ya, pemimpin-pemimpin. Jadi nomor 1, mentorship tidak sekedar ngajari firman Tuhan, Bible study, tapi siapkan environment-nya, ya. Siapkan environment, yaitu komunitas untuk bertumbuh sama-sama. Nomor 2, dilihat di pasal 14 ayat 26. Roh Kudus yang akan diutus Allah dalam namaku akan
mengajarmu segala-galanya dan mengingatkanmu tentang apa yang telah kukatakan kepadamu. Ya, artinya Yesus berkata pada murid-muridnya, you will know what to do. Ya, kamu akan tahu cara menemukan pilihan. Kuncinya di mana? Seringkali kita sebagai guru, sebagai pemimpin, sebagai mentor, kita ngajari orang tentang apa yang harus dilakukan. Nah, Yesus berbeda. Dia ngajari orang tentang bagaimana belajar hal baru, bagaimana cara berpikir, bagaimana melihat persoalan. Bukan apanya, tapi bagaimananya. Sehingga apanya itu bisa berubah dalam setiap zaman, asal kita tahu bagaimana cara berpikir, bagaimana melihat masalah, ya, bagaimana cara belajar hal baru, maka orang-orang yang saudara mentori akan bisa berhasil. Jadi kalau kita ngajari orang, termasuk anak-anak saudara, cucu saudara, orang yang saudara mentori, jangan diajari tentang apa bisa cari di internet di mana-mana, ya. Tapi ajari bagaimana cara berpikir, bagaimana cara belajar hal baru, bagaimana memandang sesuatu, ya. Penting untuk ngerubah cara kita mementori orang. Bukan apa yang sudah ajarkan, tapi bagaimana. Ya. Itu nomor 2. Kapan saya bisa merasa bahwa dia siap dilepas? Kalau dia sudah menjadi bagian dari komunitas leaders. Dia merasa dia tidak bisa jalan sendiri. Dia butuh orang lain untuk sukses. Itu tanda pertama, target tercapai. Ya. Yang kedua, bagaimana sudah tahu bahwa dia ini akan bisa berhasil ke depannya dengan cara berpikirnya, cara belajar hal barunya. Bukan sekedar tahu apa-apa saja, tapi bagaimana dia belajar hal baru. Itu akan menentukan. Yang ketiga, di pasal 14 ayat 22, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan pada dunia? Ini pertanyaannya masuk akal, ya. Yesus di ayat sebelumnya berkata, aku akan menyatakan diriku kepadamu, kepada 11 muridnya ini. Yudas bertanya, loh kalau memang yang mau ditobatkan seluruh dunia, kenapa Tuhan tidak nyatakan dirimu pada seluruh dunia sekalian? Ya, kenapa hanya pada kami? Nah, Tuhan Yesus dari awal strateginya adalah supaya 11 orang inilah yang menyatakan Tuhan kepada dunia. Yesus ingin mengatakan kepada mereka, I have confidence in you. Aku percaya kalian bisa. Ya, aku percaya kalian bisa. Ya, Yesus itu sabar, dia nunggu walaupun kita tidak sempurna, tapi dia percayakan transformasi dunia, memuridkan dunia, merubah dunia kepada orang-orang seperti saudara dan saya yang banyak salahnya dan tidak sempurna. Ya, masuk akal pertanyaannya Yudas, kenapa Tuhan tidak langsung aja tampil supaya seluruh dunia bisa tahu kemuliaan Tuhan? Tapi cara Tuhan tidak begitu. Cara Tuhan adalah mempercayakan kepada kita. Jadi kalau targetnya adalah bahwa kita menjadi orang yang bisa dipercaya, lihatnya gimana kalau kita sudah sampai target itu, bahwa kita sudah memuridkan orang lain. Orang yang sudah mementori orang lain, itu artinya poin ketiga ini sudah tercapai. Sehingga kita ada confidence, ini orang yang saya mentori tidak hidup, tidak belajar buat dirinya sendiri, tapi dia sudah memberikan kepada orang lain lagi. Ya, ini target ketiga atau indikator ketiga daripada mementori orang lain. Ya, bahwa dia sudah mementori orang lain, maka saya anggap dia sudah mencapai target yang saya harapkan. Yang keempat, yang terakhir, dikatakan di pasal 14 ayat 12, orang yang percaya kepadaku akan melakukan apa yang sudah aku lakukan, malah ia akan melakukan yang lebih besar lagi, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi sejak awal plannya Yesus adalah 11 orang ini akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus pernah lakukan. Ya.
Entah itu dalam bentuk mujizat, dalam bentuk dampak orang-orang yang mendengarkan mereka, dalam banyaknya orang yang mereka muridkan. Tapi ini yang diarah, di-aim, ditarget sama Tuhan Yesus sejak awal. Jadi kalau sudah memuridkan orang lain, mementori orang lain, juga sejak awal mesti saudara tahu bahwa saudara bukan mengejar legasimu sendiri, suksesmu sendiri. Sejak awal saudara ingin orang-orang yang saudara mentori bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang saudara kerjakan. Yang menghambat ini apa? Yang menghambat seringkali bukan orang yang kita mentori, yang menghambat bukan tantangan di luar, yang menghambat adalah diri kita sendiri. Kita tetap ingin seringkali lebih hebat daripada orang yang kita mentori. Ya. Tapi kalau kita dari awal berpikir targetnya orang yang saya mentori mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih hebat daripada saya, itu yang diurusi sama Tuhan semestinya bukan yang kita mentori tapi hati kita sendiri. Rilis, lepaskan, ya. Coba membangun menara buat diri kita sendiri. Jadi ada 4 hal indikatornya yang sudah perlu bangun saat mementori orang lain, ya. Saya ulangi lagi karena ini penting. Yang pertama adalah make sure mereka bertumbuh dalam komunitas. Yang kedua, pola pikirnya bukan sekedar kepada apa, tapi bagaimana belajar hal baru, bagaimana cara berpikir. Yang ketiga adalah saat dia sudah mementori orang lain lagi, memuridkan orang lain lagi. Dan yang keempat adalah sejak awal, ya, pergumulannya dalam diri kita yang mementori ini. Apakah kita sejak awal ingin kita siapkan mereka ini yang kita mentori, entah 3, 4, 5 orang, untuk bisa dipakai Tuhan lebih hebat daripada saudara dan saya, mengerjakan hal-hal yang lebih besar lagi. Ya. Yang kedua, topik yang kedua adalah 4 sikap hidup atau attitude, supaya kita, saudara, saya, dan semua orang bisa mencapai destiny yang Tuhan sudah tetapkan. Kita sekarang belajar di pasal 15. Ya, supaya tadi kalau kita sudah mencapai target orang-orang yang kita mentori, ya, kita pesankan supaya mereka bisa capai destiny-nya. Ya, setelah kita lepaskan mencapai destiny-nya, ada 4 hal ini di pasal 15. Yang pertama di pasal 4. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kecuali ia tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah, kecuali kamu tinggal dalam aku. Ya. Kalau sudah baca di ayat kedua dan ayat yang ke-6 dikatakan ranting yang tidak berbuah akan dipotong, dikumpulkan, bakar, habis. Ya, musnah. Jadi destiny kita itu berbuah. Kalau tidak berbuah rantingnya, ya, kering, dipotong, dibuang ke api. Tapi poin daripada pasal 4, pasal 15 ayat 2, 4 dan 6 adalah stay connected. Kita harus tetap connected, ya, melekat pada pokok anggur. Yang dimaksud melekat pada pokok anggur itu kehidupan kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Bukan cuma nempel gitu aja, bukan dilem nempel, tapi kita menemukan totally 100% kita bergantung. Kalau istilah saya tadi yang awal-awal, kita berani mempercayakan hidup, mempertaruhkan hidup pada Tuhan. Nah, seringkali dalam kehidupan kita ini terbawa untuk milih hal-hal yang bisa kita kontrol, yang kita bisa jamin hasilnya akan aman, baik. Tapi kalau kita bisa ngontrol dan kita bisa prediksi hasilnya semuanya, itu biasanya kita tidak bergantung pada Tuhan. Ya. Coba saudara ingat-ingat lagi dalam hidup saudara. Ya. Semua yang kita kerjakan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, mana yang kita bergantung pada Tuhan sepenuhnya? Sebagian besar kita kalau disuruh milih, kita milih yang bisa bergantung pada diri kita sendiri atau bergantung pada orang-orang sekitar kita, koneksi kita. Mana yang kita bergantung pada Tuhan? Tapi yang dimaksud di dalam pasal 15 ini melekat, ini artinya
bergantung sepenuhnya. Artinya kalau sampai tidak terjadi ya sudah habis semuanya. Tapi berani berserah kepada Tuhan dalam satu yang Tuhan inginkan kita jalani. Nomor 2, dikatakan di pasal 15 ayat 19. Aku telah memilih kamu untuk keluar dari dunia. Karena itu dunia membenci kamu. Jadi attitude yang pertama, attitude yang bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Artinya lepaskan kontrol. Ya, biar Tuhan yang kontrol, bukan saudara yang kontrol. Yang kedua ini, Tuhan berpesan, kamu akan dibenci oleh dunia. Karena dunia membenci aku, dia akan benci kamu. Kalau dunia benci aku, Tuhan Yesus bilang, tapi sayang sama kamu. Kamu di tempat yang salah tentunya. Jadi di depan akan banyak rintangan, akan banyak halangan karena dunia benci. Ya. Tapi Tuhan pesan tetap setia. Ya, tetap setia dalam panggilan saudara. Miliki sikap hidup yang pantang menyerah. Dunia akan benci dan memusuhi saudara. Bersiap menghadapi tantangan di depan. Ya, Robert Schuller pernah berkata, tough things never last, but tough people do. Ya, persoalan-persoalan yang berat akan berlalu. Ada masa expiration-nya. Tapi orang-orang yang tangguh akan tetap selama-lamanya. Jadi yang kedua, tidak menyerah, pantang menyerah. Kita tahu tantangan akan banyak ya di depan kita. Dunia benci saudara. Kalau sampai hari ini dunia sayang sama saudara, kita perlu bertanya. Karena kita ikut Yesus, dunia benci Yesus. Harusnya dunia, ya orang-orang yang cinta dunia tidak suka sama kita, itu wajar-wajar saja. Ya. Yang ketiga, di dalam pasal 15 ayat 27, kamu akan menjadi saksiku oleh sebab kamu berada bersama-sama dengan aku sejak mulanya. Jadi stay engaged. Tetap giat dalam melayani. Jangan sampai kita tidak melayani. Ya. Jadi saksi buat Tuhan. Jangan sampai kita cuma nostalgia dulu saya melayani atau terakhir saya melayani mungkin 3 tahun, 5 tahun yang lalu. Tetap melayani karena itu adalah ungkapan bahwa Tuhan bersama kita. Nah kalau Tuhan bersama kita tidak bisa nahan untuk bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Kita tidak mungkin membendung kobaran, debaran hati kita untuk bersaksi tentang kasih Tuhan. Kalau kita tidak ada semangat bersaksi kepada orang lain, memuridkan orang lain, menyaksikan kebesaran Tuhan pada orang lain, jangan-jangan kita tidak bersama Tuhan lagi. Ya. Jadi stay engaged. Jangan sampai kita menjauhkan diri dari pelayanan. Karena yang rugi kita sendiri. Ya. Pelayanan itu diberikan merupakan anugerah besar. Ya, karena kalau kita bersama Tuhan, pasti kobarannya itu ada dan pasti kita bersaksi. Yang keempat, stay together. Ya, dikatakan di pasal 15 ayat 12, inilah perintahku, kamu harus saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi satu hati, ya, attitude-nya jadi sahabat buat orang-orang di sekitarmu. Bukan sekadar teman kerja, bukan sekadar partner, jadi sahabat buat mereka. Kesatuan hati itu tidak mungkin tanpa kerendahan hati. Kalau saudara mau di atas mereka, tidak mungkin bisa bersatu. Saudara duduk di bawah cuci kaki mereka, saudara bisa memulai persatuan. Saling melayani. Karena kasih itu, karena kasih satu dengan yang lain. Melayani bukan karena terpaksa, tapi karena mengasihi. Di Filipi pasal 2, waktu Paulus berbicara soal kesatuan hati, dia berkata yang penting anggap orang lain di dalam komunitas ini lebih penting dari diri saudara sendiri. Ya. Jadi saudara lebih rendah dari mereka, maka melayani mereka, mengasihi mereka, bagaimana bisa kontribut dalam keberhasilan mereka. Dari pasal 13 yang kita bahas minggu lalu, sampai pasal 17 itu terjadi pada malam terakhir
Ya, Kamis malam sebelum Yesus ditangkap. Nah, Yesus ini pemimpin yang sangat strategis. Jadi dia tahu malam itu topik yang paling penting yang dia mau sampaikan kepada murid-muridnya apa. Di pasal 13 dia berbicara tentang saling mengasihi. Di pasal 14 saling mengasihi. Pasal 15 saling mengasihi. Ujungnya di pasal 17, di seluruh pasal itu doanya Tuhan Yesus supaya murid-muridnya semua bisa bersatu saling mengasihi. Kekristenan Tuhan kita itu luar biasa. Kalau agama-agama lain pengen Tuhan itu diutamakan lebih daripada yang lain, ya. Dalam kekristenan Tuhan bilang kalau kamu tidak bisa mengasihi saudaramu yang kelihatan, kamu tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau kamu ingin nyembah Tuhan, tapi kamu ada ganjelan dengan saudaramu, bereskan dulu. Tuhan kita itu luar biasa. Ya. Dia pentingkan hubungan antar manusia dengan standar yang sama hubungan dengan Tuhan. Kapan terakhir kali saudara menghadapi satu tugas tanggung jawab pelayanan yang rasanya tidak mungkin sudah kerjakan? It's mission impossible. Ya. Saudara tahu tidak mampu menyelesaikan ini, di luar kemampuan saudara, di luar nalar manusia, sehingga saudara hanya bisa bergantung pada Tuhan saja, bergantung sepenuhnya pada Dia. Kapan terakhir kali? Ya. Tadi saya katakan kecenderungan kita sebagai manusia, ya, kita melayani, kita mengerjakan suatu buat Tuhan, kita cari yang kita tahu kita bisa ngerjakan, kita bisa sukses, ya, kita bisa aman, nggak perlu banyak-banyak iman, ya, nggak perlu banyak-banyak bergantung, nggak perlu begitu banyak resiko yang ditanggung, semua yang aman-aman saja, yang nggak ada debaran, kobaran, mempercayakan hidup pada Dia. Pertanyaan saya, kapan terakhir kali saudara ngalami, ya, dalam pelayanan, dalam tugas-tugas untuk Tuhan, ya, di mana saudara merasa tidak mampu, tidak bisa, dan membuat saudara hanya bergantung sepenuhnya mengandalkan Tuhan saja. Topik saya yang terakhir adalah 4 lagi, angka 4 tentang perlengkapan senjata Allah untuk mencapai destiny. Jadi pertama tadi kita mementori orang, targetnya apa, ya, indikatornya apa, kita menyiapkan mereka untuk jadi seperti apa, ya. Kemudian yang kedua, untuk mereka bisa mencapai destiny-nya butuh 4 attitude, 4 sikap hidup yang mereka perlu miliki. Dan saya tutup dengan 4 senjata ilahi yang mereka perlu diingatkan terus, dan kita juga perlu diingatkan terus. Ini Tuhan janji pada kita dan kita janji sampaikan kepada orang yang kita mentori. 4 perlengkapan ilahi untuk mencapai destiny kita. Yang pertama dikatakan di Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi ini, ingat konteksnya, ini malam terakhir sebelum Yesus ditangkap. Ya. Dia berpesan, kalau kamu percaya, jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Doa-doamu akan didengar, akan dijawab oleh Tuhan. Jadi percaya bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan menjawab doa, asal kamu minta dalam namaku, dalam karakternya Tuhan, di dalam sesuai dengan firman-Nya, maka Dia akan jawab. Jadi janji Tuhan, apapun itu, tidak ada limitasi, tidak ada keterbatasan, tidak ada frame-nya. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku dalam kamu, ya, kalau kamu berani mempercayakan hidup, minta dalam nama Tuhan Yesus, dalam karakternya Tuhan Yesus, apapun itu, Tuhan akan kerjakan, Tuhan akan jawab.
Apa saja? Ya apa saja, asal frame-nya adalah dalam nama Tuhan Yesus. Bukan nyebut nama Tuhan Yesus, tapi dalam karakternya Tuhan Yesus. Dalam pola pikirnya Tuhan Yesus. Ya, firman-Nya tinggal dalam kita. Jadi yang pertama senjatanya adalah kita bilang there's nothing impossible. Tugas pelayanan seperti apapun tidak ada yang impossible. Ya, karena apapun yang diminta Tuhan akan jawab asal firman-Nya tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Tuhan, kita berani percayakan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Itu nomor satu. Ya. Jadi kekristenan itu luar biasa. Tidak ada langit, batasannya tidak ada. Ya. Limitnya tidak ada. Apapun Tuhan mau ngerjakan apa yang kita minta. Asal kita mintanya di dalam pola pikirnya Yesus. Nama itu kan karakter. Ya. Dalam karakternya Tuhan Yesus. Gimana caranya? Firman-Nya tinggal dalam kita dan kita tinggal di dalam hadirat-Nya senantiasa. Yang kedua, apa yang dimiliki perlengkapan ilahi apa? Dia janjikan pasal 14 ayat 27, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Bukan seperti yang dunia berikan. Yang aku berikan kepadamu, bukan yang dunia berikan, yang aku berikan kepadamu. Jangan biarkan hatimu gelisah ataupun gentar. Jadi Tuhan tidak hanya menjanjikan bahwa kalau kamu sembahyang dalam nama Tuhan, artinya bukan nyebut dalam nama Tuhan, tapi dalam pola pikirnya Tuhan, firman menguasai kita, apapun dia kerjakan. Yang kedua, dia berikan damai yang melampaui segala akal manusia. Ya. Yang biasanya melukai diri kita sendiri itu apa sih? Itu kekhawatiran dan ketakutan. Tuhan berkata, aku berikan kepadamu damai sejahtera. Bukan kekhawatiran, bukan ketakutan. Kekhawatiran dan ketakutan itu seperti orang main sepak bola, ngegolin ke gawangnya sendiri. Ya. Jadi kalau sudah izinkan kekhawatiran menguasai saudara, atau ketakutan menguasai saudara, itu seperti sudah main bola, ngegolin ke gawangnya sendiri. Tuhan janjikan, dan saudara perlu janjikan kepada orang yang sudah mentori, damai sejahtera itu Tuhan janjikan. Bukan ketakutan dan bukan kekhawatiran. Yang ketiga, dikatakan di dalam pasal 15 ayat 11. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi Tuhan menjanjikan juga kepada murid-muridnya yang meneruskan pekerjaannya. Tuhan janjikan sukacita ilahi. Di dalam dunia yang seperti sekarang rusak oleh dosa, sukacita ilahi ini sulit didapat. Ya, tetapi barang siapa tinggal di dalam Tuhan, Tuhan janjikan sukacita. Ya, sukacita itu kekuatan tersendiri. Saudara, kalau tidak ada sukacita, ngerjakan sesuatu akan berat rasanya. Tapi dengan sukacita, rasanya semua tugas akan jadi ringan. Nah, Tuhan menjanjikan sukacita. Kita juga ya mementori orang lain. Kita janjikan bahwa sukacita itu pertahanan yang luar biasa. Kalau kita bisa sukacita, kita bahagia, kita tidak sakit, kita sehat, kita sembuh. Ya, jadi kalau kita tidak ada sukacita, imun sistem kita jadi jelek. Akibatnya gampang sakit, baik secara rohani, secara jiwani, secara jasmani. Tuhan janjikan sukacita. Dan kita perlu make sure orang yang kita mentori tahu itu. Tuhan janjikan damai sejahtera, sukacita juga. Dan yang keempat, perlengkapan apa? Ya, yang Tuhan janjikan. Di dalam ayat 15 ayat 2 dan 8, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ranting itu berbuah lebih banyak. Jadi Yesus mengatakan, kalau memang hatimu itu kepingin berbuah, ya, Tuhan janji akan membersihkan supaya tiap kali buahnya tambah banyak. Tapi kalau kita tidak berbuah, tidak melekat, tidak bersandar pada Tuhan, ya dipotong, dibuang. Tapi kalau kita niatnya pengen hidupnya berdampak, berbuah, ya, menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan ingin buah kita tidak cuma tetap. Kalau misalnya tahun ini 5 kilo, tahun depan Tuhan ingin 7 kilo, tahun depannya 10 kilo, dan terus dia akan mengerjakan hidup kita.
di pruning, dibersihkan, yang tidak bagus dipotongi dahan-dahannya supaya buahnya lebih banyak. Sama seperti seorang mentor kepada mentinya, mereka yang berniat untuk bisa efektif, berbuah, berdampak, dibersihkan, dilayani, diajari, ditoto supaya makin banyak buahnya. Jadi perlengkapan yang keempat adalah bahwa Tuhan ingin setiap kita ya tidak statis gitu buah hidup kita. Tidak peduli umur berapapun juga Tuhan mengatakan buah kita akan terus. Kalau kita mau berbuah, Dia akan bersihkan. Dipotongi carang-carangnya, dipotongi sifat-sifat yang jelek, dipotongin semua kebiasaan-kebiasaan yang buruk supaya buahnya makin banyak. Ya. Jadi Tuhan menjanjikan keinginannya Dia itu sama dengan keinginan kita. Buahnya tambah terus. Ya, jadi 4 hal ini pertahanan untuk bisa mencapai garis akhir. Ya, setiap kita tentu ada yang tidak suka kita berhasil sampai garis akhir, tapi Tuhan memberikan 4 hal ini semacam baju sirah pertahanan. 1, Tuhan janjikan doa dijawab. Apapun itu Tuhan kerjakan, asal pikiran Kristus yang mendasari permintaan kita. Namanya Yesus, firman-Nya dalam kita. Yang kedua, Dia janjikan damai sejahtera. Untuk mengusir semua kekhawatiran dan ketakutan, Tuhan janjikan damai sejahtera. Yang ketiga yang Tuhan berikan adalah sukacita. Kalau sukacita ada, kita punya imun sistem yang kuat, yang tidak gampang sakit, rohaninya maupun jiwanya, tubuhnya. Yang keempat, Tuhan janjikan apa? Dia ingin menolong kita, tiap tahun buahnya makin banyak. Jadi kalau dipangkasi Tuhan sana sini, jangan sedih, justru senang, karena maksudnya Tuhan supaya buah kita makin banyak. Ini slide saya terakhir. Saya mau kembalikan lagi supaya kita ingat sebelum pasal 15 ini, di pasal 13 ayat 14 berbunyi, jika aku yang adalah Tuhan dan gurumu telah membasuh kakimu, kamu pun harus saling membasuh kakimu. Saya lihat banyak orang salah ngerti tentang pembasuhan kaki ini. Jadi mulai pasal 13, Yesus tentu bicara tentang saling mengasihi. Di pasal 17, Dia berdoa supaya muridnya saling mengasihi bersatu. Dimulai dengan pasal 13 ayat 1, Ia berkata, waktu Yesus tahu waktunya sudah tiba, Dia mengasihi muridnya sampai akhir. Dia basuh kaki muridnya. Terus Dia bilang, semua ini aku demonstrasikan tujuannya apa? Supaya kalian yang 11 orang ini saling membasuh kaki satu dengan yang lain. Nah, banyak orang salah ngerti, dipikirnya ini pelajaran tentang sekedar tentang merendahkan diri, basuhi kakinya orang yang kakinya kotor di pasar. Ya misalnya ada Paus juga pernah masuk berita basuh kakinya orang yang miskin. Ya mulia, bagus. Tapi yang Yesus minta adalah bukan basuh kakinya orang lain. Basuh kakinya yang kotor sekalipun orang di pasar, di gelandangan pun lebih mudah dibanding saling membasuh kaki dengan teman satu tim. Ya, teman satu tim yang kita gesekan tiap hari, ya suami istri teman satu tim yang kita ketemu saling mungkin tersinggung sana sini, itu yang Tuhan mau kita basuh satu dengan yang lain. Ya, pengajaran pasal 13 ini, kalau kita cuman basuh kakinya, asal basuh kakinya jemaat kita atau hamba Tuhan lain atau orang lain, tidak ada masalah. Ya, itu gampang. Tapi saling membasuh orang yang dekat dengan kita, satu kantor, satu pelayanan, yang gesekan, yang saingan, yang segala macam, itu yang Tuhan mau. Ya, dengan demikian kita bisa bersatu, dengan bersatu orang bisa lihat bahwa Yesus itu juru selamat. Tidak sederhana, diomongin sederhana, dilakukan sulit. Saudara coba ingat-ingat teman-teman di sekeliling saudara dalam pelayanan di kantor yang mungkin kadang omongannya tidak enak, perbuatannya tidak enak, kadang menyakitkan hati dan segala macam. Itu yang harus saling membasuh kakinya di situ. Yang kita berdoa karena ini yang malam terakhir topiknya ya hanya satu ini. Saling mengasihi, saling basuh kaki supaya satu semuanya dan dunia bisa lihat Yesus itu juru selamat.